Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Saputra. Kali ini saya adalah seorang PR di suatu perusahaan. Sekarang saya akan menjelaskan pada kalian tentang perencanaan untuk produk yang akan kami launchingkan. Jadi, pertama, produk ini adalah sampo penumbuh rambut. Jadi, ini adalah jenis barang ataupun produk perawatan seperti itu. Selanjutnya, kami tentunya mempunyai visi, misi, dan tujuan. Visi di sini ini untuk meningkatkan ataupun membuat bisnis ini berkelanjutan, kemudian juga untuk menjadi lebih positif dalam hal berpenampilan, terutama dalam perawatan rambut. Tentunya seperti itu. Dan hal ini agar menjadi lebih percaya diri kembali. Selanjutnya, kami mempunyai misi, yakni yang pertama, itu produk ini akan tetap naik penjualannya meskipun muncul produk-produk pesaing-pesaing yang baru. Selanjutnya, kami mempunyai misi agar tetap berkomitmen pada konsistensi produk. Selanjutnya, dari misi kami ini, yaitu kami berpegang teguh pada produk-produk yang aman, bahan-bahannya teruji klinis, dan juga alami seperti itu. Serta daripada itu, kami memiliki rencana yang matang dalam menyiapkan produk ini. Selanjutnya, kami memiliki tujuan ataupun jenis dari apa yang kami buat ini, yaitu untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, atau bisa dibilang profit motive. Mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari hasil penjualan produk ini. Kemudian, kami mempunyai perencanaan intuitif. Nah, hal ini dari ada 3 poin, ada budaya, nilai, dan juga intelektual. Pada poin budaya ataupun culture-nya, pada culture Indonesia ataupun di luar negeri sana, pasti orang-orang mengalami kebotakan ataupun kerontokan di kepala mereka. Nah, kami mempunyai sebuah riset. Di sini kami mempunyai sebuah riset bahwasannya riset ini dari dokter dan sekaligus peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang mana namanya adalah Lili Legiawati, yang mengungkapkan bahwasannya terjadinya kerontokan ataupun kebotakan pada seseorang itu terjadi dikarenakan faktor genetik. Tetapi pada umur orang yang 30 tahunan ke bawah, hal ini tidak hanya disebabkan oleh faktor genetik saja, tetapi oleh faktor stres dan juga mikrobiotin yang berpengaruh pada proses penumbuhan rambut. Kemudian lanjutnya nih, dia mengungkapkan pada usia 20 tahunan, hal ini juga bisa terjadi, tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kebotakan dan juga kerontokan. Selanjutnya beliau mengatakan di riset ini, baik pria maupun wanita, kerontokan ataupun kebotakan bisa terjadi kepada siapa saja. Selanjutnya nih, dengan hasil riset tadi, kami menyediakan ataupun membuka produk, menciptakan produk yang tepat dan juga untuk mengatasi masalah-masalah ini, masalah kerontokan rambut dan juga kebotakan tentunya. Kemudian daripada itu,
Di poin nilai, produk kami juga bernilai ataupun memiliki kelebihan, yakni tentunya untuk menumbuhkan rambut, menyehatkan akar rambut, menguatkan akar rambut, dan diperkaya dengan bahan-bahan ataupun ingredient yang premium dan juga aman, seperti diperkaya dengan zinc, biotin, kemudian ada sebum kontrol untuk mengontrol sebum yang ada di kulit kepala. Selanjutnya diperkaya dengan taurin, yang mana bahan-bahan ini untuk mempercepat proses penumbuhan rambut. Nah, selanjutnya pada poin intelektual, di sini kami mengasih harga yang sedikit mahal, dan kemudian target sasaran kami yakni adalah orang-orang yang tentunya mengalami kerontokan rambut dan juga kebotakan. Itu sekitar umur 20 tahunan sampai 40 tahun ke atas. Selanjutnya, baiklah, kami di sini mempunyai perencanaan jangka panjang. Yang pertama, ketika kami sudah sukses di pasaran ataupun market nasional, produk ini sudah sukses di pasaran nasional, maka dalam 5 tahun ke depan kami akan meluncurkan produk-produk ini ke market internasional yang diharapkan pasti akan dibeli oleh orang-orang sana, karena kebotakan tadi yang sudah saya sampaikan dan didukung oleh riset-riset tadi tidak menutup kemungkinan untuk baik orang Indonesia ataupun orang luar negeri sana mengalami kebotakan seperti itu. Kemudian selanjutnya dalam tahun-tahun berikutnya kami tentunya akan menciptakan produk baru. Tidak hanya produk sampo ini saja, tidak hanya terfokus pada produk sampo penumbuh rambut ini saja. Dan selanjutnya dalam perencanaan jangka panjang kami, yakni kami juga berinovasi untuk mengeluarkan seri-seri terbaru dari hair care ataupun perawatan rambut ini. Tidak hanya sampo, itu bisa saja mulai dari hair conditioner ataupun hair mix-nya seperti itu. Pada sejarah historikal di sini, karena produk kami adalah produk yang baru di perusahaan kami, jadi kami mengambil sejarah historikal pada produk-produk sebelumnya, yang mana klaimnya juga sama, yaitu sampo penumbuh rambut. Nah, jadi produk-produk seperti Hair, Sari Ayu, dan juga Natur, ketiga produk ini kurang laku di pasaran. Hal ini dikarenakan orang-orang tidak terlalu mengetahui ketiga produk ini, seperti itu. Mungkin spekulasi kami, produk ini tidak laku dikarenakan kurangnya seperti publikasi, marketing, dan juga promo ataupun pengenalan produk agar dapat diketahui oleh publik seperti itu. Nah, dikarenakan hal tersebut, akibatnya produk-produk ini tidak laku di pasaran. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, maka perbaikan kualitas dari produk kami ataupun strategi yang dapat kami ambil, yakni tentunya selain dari produk yang bagus dan juga bahan-bahan yang aman, kami juga akan menggiatkan proses pengenalan produk sampo kami ini. Hal ini mulai dari teknik marketingnya, kemudian segi publikasi, dan juga promo seperti itu.
selain daripada apa yang akan kami lakukan tadi, kami juga akan mengikuti alur zaman. Maksudnya di sini, kami akan mengenalkan produk ini dan juga menyebarkan informasi-informasi dari produk sampo kami ini ke platform-platform yang selalu digunakan oleh publik, seperti itu, oleh konsumen, seperti sosial media, Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok yang lagi marak sekarang, seperti itu. Dan juga kami bisa menggunakan jasa influencer agar konsumen itu dapat mengetahui produk kami dan juga dapat tertarik untuk membeli. Kemudian pada poin kesepakatan, produk kami ini akan launching pada 1 tahun ke depan. Jadi tahun ini adalah tahun 2023, maka produk kami akan launching pada tahun 2024 di bulan Juni. Nah, nama sampo penumbuh rambut kami ini adalah sampo sehat, yang mana klaim dari penumbuh rambut ini sangat cepat, yakni hanya dalam kurun waktu 3 minggu saja. Nah, dengan klaim seperti itu, apabila sudah dipasarkan, produk kami ini akan kami kasih tarif senilai Rp60.000 untuk 300 mili, seperti itu. Kemudian kami sudah menyiapkan logo dari sampo sehat ini, yakni seperti ini. Jadi seperti itu, ini logo sampo sehat. Di sini ada tulisan sehat, seperti itu. Kemudian dari hasil kesepakatan tadi, yang mana produk sampo ini akan terbit ataupun akan launching dengan nama sampo sehat dan dipatok harga Rp60.000 untuk 300 mili. Nah, selanjutnya kita beralih kepada operational planning ataupun perencanaan operasional. Baiklah, di sini pada perumusan kebijakan ataupun pengelompokan sumber daya manusia, kami membagi 3 divisi. Divisi 1, divisi 2, dan juga divisi 3. Yakni tim-timnya ada tim pemasaran, kemudian tim publikasi, dan juga tim riset atau tim penguji. Jadi kami membagi 3 divisi untuk proyek ini. Selanjutnya pada perencanaan pelaksanaan. Nah, setelah mengelompokkan sumber daya manusia pada sebelumnya, kami membagi jadwal dari ketiga divisi ini. Yang pertama itu dari divisi ataupun tim riset dan penguji, yang mana akan melakukan pekerjaannya pada 3 bulan sebelum launching produk. Yang dimasukkan dalam hal ini adalah ketika produk ini kan akan launching pada tahun 2024. Jadi tim ini akan mulai bekerja pada awal tahun 2024 selama 3 bulan. Nah, selanjutnya pada tim publikasi, mereka ini akan melakukan pekerjaannya selama 1 bulan sebelum launching dan juga setelah produk itu teruji secara klinis. Selanjutnya yang terakhir itu adalah tim pemasaran. Apabila semuanya telah selesai di tim publikasi dan juga tim riset dan penguji itu, maka tim pemasaran akan langsung melaksanakan pekerjaannya, seperti itu. Selanjutnya, setelah membagi jadwal ataupun schedule dan juga waktu pelaksanaan ketiga tim ini, barulah dilakukan pelaksanaan ataupun launchingnya produk ini, seperti itu. Dan pelaksanaan ini akan diawasi oleh manajer ataupun supervisor
Lalu setelah 6 bulan produk ini launching ataupun disebarkan, kemudian diteliti kembali, dievaluasi kembali, ternyata ada suatu kesalahan pada plan A di strategi planning launching produk ini. Kemudian ternyata kesalahannya adalah penurunan pendapatan dikarenakan orang-orang mengeluh karena produk ini terlalu pricey ataupun terlalu mahal untuk ukuran segitu. Maka kami akan melakukan ataupun melaksanakan plan B. Nah, plan B yang akan kami lakukan yaitu membuat produk ini harganya menjadi lebih murah dari Rp60.000 menjadi Rp31.000 saja. Dan juga isinya juga berubah dari 300 mili menjadi 150 mili, yang mana itu isinya tetap banyak, tidak berkurang banyak seperti itu. Dan juga selanjutnya kami melakukan pelaksanaan dari rencana plan B itu. Lebih lanjutnya, kami menggunakan second media atau media lini bawah. Nah, jadi ini adalah second media atau media lini bawah, yang mana kami menggunakan ini contohnya yaitu media sosial. Jadi kami sebagai untuk pengenalan produk sampo saat ini menggunakan platform-platform seperti media sosial untuk menyebarkan informasi agar konsumen-konsumen itu dapat tertarik dalam produk sampo sehat ini, seperti itu. Setelah rencana B waktu itu dilakukan dan hasilnya berjalan dengan lancar, setelah diteliti ataupun diidentifikasi kembali pada fase selanjutnya, kami menemukan beberapa poin masalah di sini. Setelah diteliti kembali, dapatlah masalah yang cukup berat. Ya, ini pada poin pertama yaitu munculnya pesaing baru, dan poin ketiga adanya konflik di dalam perusahaan ini. Pada poin kedua ini bukan masalah. Jadi ini bisa dilakukan ataupun diselesaikan pada fase berikutnya, karena ini adalah suatu permintaan konsumen untuk menerbitkan produk kira-kira yang versi lainnya, begitu. Nah, pada kedua masalah ini, jadi akan dilakukan pemilihan tim untuk memecahkan kedua masalah ini, baik dari itu masalah munculnya pesaing baru ataupun masalah dari perusahaan ini. Kemudian tim ini dipilih oleh Chessmaker. Chessmaker memilih dua tim. Yang pertama untuk menyelesaikan masalah di poin pertama, dan kedua di poin ketiga. Pada penyelesaian masalah di poin pertama, tim di sini membuat suatu rencana untuk produk ini kembali dapat bersaing dengan produk-produk baru yang bermunculan pada saat ini, yaitu dengan cara merefresh kembali produk sampo saat ini agar dapat diminati kembali dan dapat menggait konsumen lagi, seperti itu. Dan pada masalah yang ada di poin ketiga ini, tim yang dipilih oleh Chessmaker ini itu tentunya untuk memecahkan masalah di poin ketiga ini, yang mana masalahnya adalah konflik karyawan di dalam suatu perusahaan. Jadi apakah karyawan ini tetap ditahankan, hanya diselesaikan secara baik-baik, atau akan dikeluarkan karyawan seperti itu. Nah, jadi
setelah melakukan pemecahan masalah ini, kemudian dilakukan kembali evaluasi apakah itu sudah benar ataupun terjadi masalah lagi. Dan diharapkan dari semua pemecahan masalah ini diharapkan lancarnya perencanaan ini, seperti itu. Baiklah, jadi itu saja penjelasan dari saya sebagai seorang PR. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kekurangan dari penjelasan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.